Buku Al-Ma'arif ini ada warna berbeda yang dimaksud namanya pokok bahasan. Pokok bahasanya ini adalah namanya gunnah musyaddadah. Santri tidak usah ngerti gunnah musyaddadah karena nanti akan ngerti sama kita besok pada kelas tajwid. Pokoknya guru tugasnya adalah ada nun bertasdid itu, gitu, bacanya dengung dengan lama. Komentarnya, setiap ada nun tasdid atau mim tasdid, karena santri sudah pada jilid 3 sudah ada kenal dengan tasdid. Ada di sini ada warna nun tasdid, ada mim tasdid yang ditulis dengan warna beda, itu dibaca dengung dengan lama, ditekan lama. Inna ketika menyebutkan dengan gitu, mulai nagomnya inna summa gitu. Sekali lagi masih ingat tujuannya adalah nagom pada buku Al-Ma'arif untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Lah tajwid ada makharijul hurufnya, ada ahkamul hurufnya, gitu. Ada ahkamul hurufnya, ada panjang pendeknya. Ahkamul mad wal qasr itu namanya panjang pendek. Ahkamul huruf itu namanya bacaan, makharijul hurufnya. Jadi tetap pakai nagomnya itu untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Inna bersama-sama, inna summa, lagi summa. Kalau dulu ada inna summa, sekarang ini sudah pakai nagomnya. Nagom itu berlaku pada sedikitnya 2 kalimat, sedikitnya 2 kalimat, dan sampai langsung gitu dipraktekkan pada mencontohkannya. Inna sak suwe-suwene rak popo, gitu, sak suwe-suwene rak popo. Itu baru mencontohkan tentang dengungnya guna. Pokoknya santri bisa dengung bagaimana upayanya. Kapan gurune gitu, pas-pasane gurune gitu. Nah bacaan dengung kira-kira kan bacaannya kan satu alif toh. Satu alif kan 2 kalimat. Nah, di sini dia batasan alif. Batasannya adalah santri paham. Santri paham. Kalau panjenengan ya kadarnya ya satu gitu, satu alif, tapi kadarnya santri ora sak alif-alifan, sak dengu-dengu sak dodo-dodo. Ngono kan santri akhirnya mana? Wa inna jahannama inna kunna ya bersama-sama, inna kunna dhahina. Dan ini tujuannya adalah kalau panjenengan sudah setiap hari seperti itu, dan santrinya ya rawa inna jahannam kurang mungkin ngono. Baca sing ngetas nanti seperti itu. Lho, ketara iki gurune berarti urung nganti ngono. Tujuannya nagom itu adalah untuk memperjelas, untuk menegaskan tajwidnya itu. Tujuannya itu. Oh, anggar santri sudah wa inna jahannama. Lah outputnya maksudnya nak wis lulus jilid seperti ini,
Terus akhirnya sampai jilid 6 selesai hingga pada menetapkan tajwidnya, kemudian pada ghoribnya nanti ketika tadarusannya. Nah outputnya nanti tipik itu tidak seperti nah ini hilang. Ono lomba tartil ngono kuwi wis akan terbiasa santri itu. Terutama nanti kalau dimulai daripada jilid ini, engko nek sing jilid 6 iku suwenteng, jilid 5 menit darusan to, harus banyak darusan to ini. Di jilid 5 itu banyak darusan. Lah ciptaan kemudian darusannya seperti itu sudah mulai berlaku seperti ini. Coba sekarang diulang lagi. Inna summa bersama-sama. Inna summa terus bawahnya ibu bapak-bapak. Wa inna jahannama lah lama gitu ketika nanti ketika individual itu adalah santri batasannya itu menitan. Jadi anak kalau yang lancar bacanya itu tetap bisa membaca beberapa halaman Bapak sekalian. Karena apa? Jenengan ketika individual itu tidak harus seluruh halamannya dibaca semuanya. Mana loh jenengan? Santri itu kalau baca ini misalkan wa inna jahannama, kemudian nunnya yang di atas itu yang inna guna tidak usah dibaca, kemudian cari yang mim. Tsumma latus'alunna, ini kan sudah mengena mimnya tasdid dan nunnya tasdid. Itu tadi anak yang IQ-nya cerdas, yang lisannya lancar itu sama-sama 5 menit itu yang satu bisa baca 3 halaman, yang satu hanya 3 baris saja. Jadi yang bedakan itu. Dari sing kurang ngetek putune jenengan iki koyo ngono kuwi iso. Jenengan saiki macane kok artinya lambat. Itu ya bos kadare mak 5 menit ya setengah halaman saja ndak apa-apa. Yang satu ini kadarnya 1 halaman, ini kadarnya setengah halaman, ini kadarnya 5 halaman. Yang bedakan itu. Sehingga semuanya adil, semuanya kita suruh baca anak-anak sesuai pada kadar bacanya. Amma yatasaaluna man istaghna fa ummuhu hawiyatun inna kunna ma'akum minal jinnati wan nasi. Coba sekarang dibaca semuanya bersama-sama, yuk. Wa inna jahannama inna kunna dhahina thumma latus'alunna amma yushrikuna wa dhanna annahul firaqu amma yatasaaluna
amma man istaghna fa ummuhu hawiyatun inna kunna ma'akum minal jinnati wan nasi. Sekarang pada selanjutnya. Nah ini tetap pokoknya setiap minimal 2 kalimat. Nanti beberapa kalimat ya tetap harus lagunya seperti itu. Ini guru mengajarkan namanya bacaan apa? Idhar halqi. Santri tidak dituntut untuk bisa baca gitu, tidak ada definisinya idhar halqi, tapi karena nanti definisinya pada tajwid. Nah ini menurut penuntutannya adalah guru santri bisa cara membaca idhar halqi. Komentarnya, apabila ada nun sukun, nah ini tunjukkan dulu semuanya. Nah, ini apa nun sukun, kemudian tanwin, baik tatwa tanwin, kasroh tanwin maupun dhamma tanwin. Tanwin namanya tanwin. Ini apa? Dhammah tanwin. Ini nama gitu. Ini apanya? Dhammah tanwin. Kalau nun sukunnya ini apa? Nun sukun. Yang ini nun sukun. Yang ini nun sukun. Ketemu dengan alif dibaca cepat dan jelas. Man amana rasulun aminun. Tapi sebelum baca rangkaian 2 kalimat dibaca dulu gitu namanya pokok bahasanya dulu. Nun sukun man lagi man lagi lun man lun terus ketika baca langkahnya man mana rasulun aminun man ata adzabun alimun. Tetap guru tadi adalah menyebutkan pokok bahasanya dulu nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif. Man lun man lun ini nun sukun bertemu dengan alif. Man dhammah tanwin bertemu dengan alif pun sehingga rakaatnya dibaca yuk bersama-sama. Man amana rasulun aminun man ata, jangan lupa man ata adapun alimun, tetap harus pakai nagomnya. Lah panjenengan mesti tanya begitu lah, man amana itu ndak nanggom Pak, yo nanggom tapi penanggulan lokal penanggulan. Nah, akhirnya mesti bertanya, apa itu sudah ndak nanggom Pak? Yo nanggome wong penanggulan, nanggome wong pageruyung, nanggome wong limbangan, nanggome wong Jawa Tengah. Ketika dilumbake, ketika sudah dibaca pakai lagu, wes tajwidnya malah badi bodol. Karena apa? Karena tidak terbiasa dengan pakai lagu lah. Padahal gitu Allah gitu Rasulullah menganjurkan Al-Qur'an pakai nagom. Gitu. Tidak kita saya tidak gitu. Tidak aku umatku apabila tidak membaca Al-Qur'an pakai nagom. Laisa gitu tadi kemarin. Ya si Al-Qur'an seindah suaramu, bacalah dengan tilawah yang sempurna. Kok anjurannya kan ngono sih?
adzabun alimun min alfin adin akhahum min ashabi kufuwan ahadun man anaba ilahan akhar. Ya, bersama-sama. Man amana, terus rasulun aminun, terus man ata adzabun alimun. Lah kalau sudah anak bisa seperti ini, masuk panjenengan suruh 5 menit baca kabeh. Nah kalau ada anak yang sudah pokok bahasanya sudah bisa, sudah cukup ini dibaca 3 atau 4 baris saja, dibaca 4 baris saja gitu ya. Man amana adzabun alimun kufuwan ahadun ilahan akhara. Karena panjangan tadi kan ketika ini kata kasikal ketika 10 menit itu kan panjangan baca semua, sudah nyontohkan semua lah. Kemudian ketika nanti pas individual santri kalau memang selesainya sulit, ujuk kelalen ya mocone dibaca semuanya. Kemudian masih idhar sama-sama seperti itu nggih. Contohnya sama nggih. Nanti karena jilid 4 ini nanti banyak bacaan. Enggak usah semuanya dicontohkan ya. Min khairin alimun khabirun, punya sing cetok un gitu ya, itu yang idhar. Nah ini mulai sekarang idgham biguna. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya atau nun atau mim atau wawu, nah ini bertemu dengan apa? Dengan iya. Setelah itu bacanya suaranya tanwin diganti suara ya. Contoh tiya, suara tanwin diganti suara ya, sehingga bacanya fi jannati yatasaaluna, bersama-sama fi jannati yatasaaluna. Ini yang bertemu dengan ya. Kalau bertemu dengan nun apa tanwin, ini tadi nun ya. Sekarang ini adalah nun yang bertemu dengan ya. Nun bertemu dengan ya. Suara nun sukun diganti suara ya. Mayyah diganti suara nun diganti suara ya dengan dengung lama. Kalau yang ini gitu idhar. Ini nun bertemu dengan nun, suara nun sukun diganti suara nun dengan dengung lama. Suara nun sukun yang ini bertemu dengan apa ini? Mim. Mim diganti suara mim. Mim ora min tapi mim ma. Terus ini suara nun sukun dengan diganti suara wawu. Iya, nun, mim, wawu. Suara nun sukun diganti dengan suara wawu. Miwi, bersama miwi, sehingga dibaca semuanya 4 ini
man yaqulu amanna, terus min naris samumi, suara nun sukun dengan suara mim, khuliqa mim ma'in min wi'a'i akhihi, termasuk di bawah garis ya, ini nanti kemudian ada contoh-contoh itu kemudian dicontohkan dengan tetap harus pakai nagom. Kalau ini guru mengajarkan cara membaca idgham bila gunah. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, gitu. Suara nun sukun, suara tanwin, gitu, ganti dengan apa? Lam, diganti dengan suara ra, diganti suara lam, diganti suara ra. Kalau ini tanwin bertemu dengan apa? Lam, suara tanwin diganti suara lam. Wa mau'idhatal lil, dibaca cepat tidak dengung. Wa mau'idhatal lil muttaqina, suara dumah tanwin apabila bertemu dengan lam, suara dumah tanwin langsung diganti suara lam dengan cepat. Rulli in huwa illa dzikrul lil alamina, bersama-sama. In huwa illa dzikrul lil alamina, termasuk besok di atas panggung ketika wisuda apabila menyontohkan bacaan-bacaan gharib, menyontohkan harus pakai nagom gitu. Contoh-contoh sudah ada contoh-contoh di apa namanya itu sudah di Muratal ini, Muratalnya pakai buku Al-Ma'arif, sudah semuanya contoh-contoh ya Pak Daisuki menyontohkan dengan nagom. Ini nun sukun bertemu dengan lam, dibaca suara yang sukun dibanti suara lam dengan cepat. Malla la yu'minu biha wattaba'a hawahu, ini masih akhirnya dibaca apa adanya. Oke, sebelum ada tanda waqaf atau tanda lingkaran itu semuanya dibaca apa adanya. Ini terus dibaca inna Rabbi latiful lima, dumatan bertemu dengan lam dibaca suara tanwin diganti lam, dibaca cepat dan jelas. Inna Rabbi latiful lima yasha'u, bersama-sama. Inna Rabbi latiful lima yasha'u. Ya, terus sekarang idgham bila gunah yang bertemu dengan ra, suara tanwin atau nun sukun atau tanwin ketika kita bertemu dengan ra dibaca jelas gitu. Dibaca juga diganti suara ra dengan cepat. Famarra qala famar rabbukuma ya Musa, bersama. Qala famar rabbukuma ya Musa. Terus ini kasr tanwin bertemu dengan ra, dibaca suara tanwin diganti suara ra dengan cepat. Ayo. Fahuwa fi 'ishatir radiyatin, terus misalnya bawahnya mir rabbika 'ata'an hisaba,
Jadi TPQ Penanggulan jadi pionirnya TPQ se-Kecamatan Pegandon. Besok pada wisuda wajib rohmi, besok kalau nyontohkan apa namanya itu Ghoraibul Quran, Tashil, Imalah, kemudian Sakta dan sebagainya, besok ada sudah pakai itu ya, Nagom ya. Apalagi di sini tuh pusatnya Pak Idasuki sing rekamannya kan Pak Idasuki. Kuna ora ya Pak Idasuki. Kelas Al-Quran sekarang siapa yang megang? Kelas Al-Quran. Oke, ngoten niku nggih. Mangke komunikasi aja nganti malah ora pakai nanggom ning bikin penanggulan kanggo cinta contoh liyane. Kok Pak Kiai Sudi pas teko rene kong ngetes. Nah, ngene Pak Sudi terus akhirnya bisa membandingkan nanti ketika dengan TPQ yang lain. Ya. Sekarang iklab. Tanwin, apabila ada tanwin bertemu dengan ba, suara tanwin diganti suara mim dengan dengung lama. Ambi bertemu dengan mim gitu, bertemu dengan ba, suara gitu, tanwin diganti suara ba dengan dengung lama. Ambi. Ain fathah tanwin bertemu dengan ba dibaca, ainnya dibaca, suaranya diganti suara mim dengan dengung lama. Faja'alnahu sami'an basira, bersama-sama. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian domah tanwin, kita ketemu dengan ba dibaca suara tanwin diganti mim dengan dengung lama. Wa dhannu annahu waqi'um bihim, bersama-sama. Wa dhannu annahu waqi'um bihim wa syaribum bin nahar. Domah tanwin bertemu dengan ba dibaca suara tanwin diganti suara mim dengan dengung lama. Bil laili wa syaribum bin nahari, bersama-sama. Bil laili wa syaribum bin nahari. Walau kuwi ra ngerti lagu-lagu piye, Pak. Ya ngono kuwi diikuti. Nah, pertama kali lagu dhisik terus tadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Memang dengan nanggom itu untuk memperhalus gitu, untuk mempertegas, untuk memperjelas, mempertegas isi tajwidnya itu. Akhirnya mati tajwidnya jadi kentara ini. Dengan pakai nanggom, dengan tidak pakai nanggom itu ada jeli-jelinya tajwidnya mesti pakai nanggom. Awanum baina dzalika faf'alu jazaa'an bima kanu ya'maluna. Awanum bersama-sama. Awanum baina dzalika faf'alu jazaa'an bima kanu ya'maluna. Jadi pertama kali kayak kekok-kekok nggih seperti itu, tapi insya Allah dengan kita akan terbiasa seperti ini akan makin halus,
akan makin kentara tentang tajwidnya. Jazaa'an bima kanu ya'maluna. Jazaa'an bima kanu ya'maluna, bersama-sama. Jazaa'an bima kanu ya'maluna. Langsung dengan nagom itu diterapkan dengan pakai pokok bahasanya itu. Pokok bahasan sekaligus diterapkan dengan nagomnya itu. Yang terakhir, kasroh tanwin bertemu dengan mim. Suara kasroh tanwin diganti suara mim dengan dengung lama. Kullu hizbim bima ladaihim farihuna, bersama-sama. Kullu hizbim bima ladaihim farihuna. Masih pada bacaan apa? Iqlab. Jadi nun sukun bertemu dengan ba. Yumbitu, juga suara nun sukun langsung diganti dengan suara mim. Yumbitu fa ambatna fiha habba wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una. Fa ambatna dulu yo. Fa ambatna fiha habba, terus wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una, terus fakanat haba'am mumbatsan kalla la yumbadanna fil khuthamati. Adzan kita hormati dulu ya. Masjid langgar kene nanti ora. Jilid 4 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ana congkoke, Pak. Bukakan sedikit kaitannya dengan Gharaibul Quran. Tashil nih ya. Berikut contoh bacaan tashil. Bismillahirrahmanirrahim. Tashil. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqad. Berikut contoh bacaan tashil. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan
Iya tadi bolak-balik. Berikut contoh bacaan sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Gimana? Berikut adalah contoh bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله. Ya itu contoh Pak Ustadz nanti pada kelas Al-Quran ya. Contoh bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala. Iya. Itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini dari untuk kaitannya dengan Waribul Quran. Terus sekarang ini pada ikhfa, apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 itu adalah dibaca dengung. Ini pertama tanwin bertemu dengan ta. Tantu hadiratan tudirunaha bertemu dengan fa. Sajjaja nun sukun nun tanwin bertemu dengan jim dibaca dengung. Nuja fathah tan bertemu dengan dal dibaca dengung. Sadi kemudian kasroh tan bertemu dengan dal. Ini semuanya dibaca dengung huruf-huruf, tapi ini ada sebutnya dibaca samar itu ya. Nah, cara Pak Jeremy be samar. Kalau Pak Jipatur Rahman itu begini, maka samar itu kan suaranya jadi beda-beda. Suaranya ikhfa karena jadi beda-beda karena apa? Setelah dengung bibirnya membentuk huruf yang akan dibaca. Contohnya seperti kalau pelajaran anak itu pasti seperti dengung saja. Pokoknya dibaca tang tudiru, kemudian ya sajjaja nungja. Sebetulnya itu akan dibaca ikhfa itu bacaannya samar. Samar itu kenapa? Setelah dengung bibirnya bentuk yang akan dibacakan dari setelah dengung kan
tangnya karena harus baca tuh ada tang tuh jadinya. Kemudian ang sajaja, kalau ainun ya kan begitu. Nah, ini yang biasa samar-samar. Itu untuk gurunya. Gitu. Karena apa ngerti nak setelah dengung bibirnya bentuk yang dibaca sehingga ainun ya akhirnya kan terus batnya jinnya itu kan jadi ainun ya ainun ya itulah namanya samar. Jadi samar itu kan itu Pak Jirohemi apa tidak kok di Remang sih. Nah inilah yang namanya ikhfa. Itu debat antaranya apa namanya itu Kiai apa mantunya Kiai Khairuddin ini kan Mas apa itu Mas Fatah itu kan dia pokoknya dengung, pokoknya setiap huruf ikhfa ini dibaca dengung. Semuanya ang eng. Nah, Pak Jibatur Rahman ya itu untuk guru tepiki. Khususnya guru tepiki kepada santrinya. Sebenarnya dengung lah. Ketika kita ya tidak begitu. Kita harus ngerti cirinya ikhfa itu kan karena dengung gitu ketemu dengan ta ketemu dengan sin, fa ketemu dengan jim itu aja dia beda-beda suaranya, jelas beda itu. Ada hadiratan tu ma'ang sa itu dengan ang kada. Kalau ainun ja kemudian ka sangti kemudian lilzi kemudian soidang za kemudian asma'ing samaitumu kemudian ada giladum shi itu jelas enge apa gitu eng temenan. Kalau kemudian dengan za soidang za itu dengan dengungnya. Kalau kak sangti ya ainun ya ini kan sudah akan jadi beda-beda karena ketika ketemu dengan huruf yang dibaca jadi dengungnya ini sekedar kita apa namanya itu apa sharing saja gitu. Tapi jelas kalau santri dibuat santri dengung bacanya tijaratan hadiratan tudirunaha bersama-sama tijaratan hadiratan tudirunaha pokoknya tanpa dengan sama angsa ya dibaca bersama minal mu'sirati ma'an sajjaja. Rumah tanwin bertemu dengan jim dibaca dengung ong fiha ainun jariyatun. Ini semuanya pada huruf 15 ya. Yuk dibaca bersama-sama. Wa ka'san dihaqa. Yuk dibaca dulu. Kasrot tanwin bertemu dengan dal dibaca dengung dengan lama. Ila dhilli thalathi syu'abin. Terus fathah tanwin bertemu dengan za dibaca dengung dengan lama. Fatus biha sa'idan zalaqan. Kasrot tanwin, mana kasrot tanwin? Kita bertemu dengan sin dibaca dengung dengan lama. Fi
asma'in sammaitumuha. Terus kasrotan bertemu dengan shin dibaca dengung dengan lama. Malaikatun ghiladun syidatun. Pokoknya ketika mau menerangkan pokok bahasan, dicari pokok bahasanya dulu, dicontohkan, kemudian baru dibaca rangkaian satu kali salimam. Saya kan dan lima tanwinnya ini, lima tanwinnya bertemu dengan shin, mana shinnya ini dibaca bagaimana? Dengung dengan lama. Yo terus dibaca bersama-sama. Malaikatun ghiladun syidadun. Ya. Ini katanya bertemu dengan shod gitu. Dibaca dengung dengan lama. Langso. Yo dibaca bersama-sama. Wa amila amalan solihan. Katanya bertemu dengan dot mana? Dibaca bagaimana? Allah fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Fathah tanwin berhubungan dengan po, dibaca dengung dengan lama. Dan po terus fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini berlaku semuanya begitu, nggih. Ini adalah berarti panjenengan nyontohkan dulu pokok bahasan baru dibaca satu kali kalimat. Jadi misalkan dot bersama dengan dot, kasrotan bertemu dengan dot, dibaca dengan lama. Allah terus harsa qaumin zalamu. Ini ayo coba komentarnya. Fathah tanwin bertemu dengan fa, dibaca dengung dengan lama. Dafi terus dibaca satu kalimat. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Misalkan ini kan napasnya anak mesti tidak panjang, walaupun dipedot gitu tetap harus pakai dengung dengan lama. Contoh ini fajazauhu jahannam abaan khalidan fiha. Sepenting nyadot ojo yang tengah kalimat. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Bersama-sama coba dipenggal sampai pada ma, kemudian khalidan diteruskan. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kasrot tanwin, ayo bersama. Kasrot tanwin bertemu dengan qaf, dibaca dengung dengan lama. Terus dibaca satu kalimat. Wa huwa ala kulli syai'in
syai'in qadirun. Kasroh tanwin, ayo kasroh tanwin bertemu dengan kaf dengan dengung dengan lama. Wa faqihatin katsiratin. Inilah materi cara menyampaikan bacaan ikhfa. Belum santri ngerti definisinya ikhfa, tapi santri caranya maca ikhfa iso. Ngoten lagi. Urung ngerti dia wis kan jilid 5 dibukake iso maca fajazauhu jahannam khalidan fiha. Nah ini ngerti ngono seperti sebabnya iki apa bacaan apa ya sinakoke sing goblok. Iki jenenge urung tekan definisinya ikhfa, tapi iso maca ikhfa kok. Nah lagi ngerti definisine kaf ha ya ain shad itu fawathihus suwar. Kita ingat fawathihus suwar. Itu santri iso maca ngono kuwi. Guru ngerti dan nanti akan dia pelajarkan definisinya gitu. Cara membaca fawathihus suwar adalah satu dibaca seperti huruf hijaiyahnya, yang kedua panjang pendeknya soema di atasnya, yang ketiga jangan ada suara putus antara satu dengan yang lainnya, yang keempat ikutkan tajwidnya. Ngono ki cara dulu ki ilmune Mbah Dalan Sariar kasih Pak Jirah minggir ketika di ning Semarang di kandhane ngono kuwi. Ya, itu. Ini ikhfa-nya seperti itu nggih. Terus sampai pada huruf 15. Nah ini lafal jalalah. Nggih, Abdul Jalalah. Gitu. Lafal Allah. Iki namanya Abdul Jalalah. Lafal Allah sebelumnya didahului fathah, lafal Allah dibaca wow. Nah ini tuh lanya. Ketika dibaca dhamma, sebelumnya ada dhamma, lafal Allah didahului dhamma, dibaca Allah. Kalau dibaca didahului kasrah, dibaca lah. Lallah, lullah, lillah, lallah, lullahi, lillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafal awal didahului apa? Didahului fathah dibaca Allahu. Lafal awal didahului fathah Lallahu. Lafal awal didahului dhammah Lullahi. Lafal awal didahului fathah Nallahi. Lafal awal didahului kasrah Nillahi. Min dunillahi man yuridillahu. Bersama dari atas la ilaha illallah. Komentarnya guru mengajar lafal jalalah. Yuk sekarang bersama-sama komentarnya. Lafal Allah ya bersama. Lafal Allah didahului fathah dibaca Allah. Contohnya bagaimana? Lallahu. Lafal Allah didahului dhammah. Lafal Allah dibaca Allah. Contohnya bagaimana? Lullahi. Jangan satu kalimat dulu. Lullahi. Lafal Allah yang didahului kasrah dibacalah. Akhirnya dibaca gimana? Lillahu. Lafal Allah yang didahului fathah dibaca apa? Allah. Lallahu. Dibaca satu kalimat. La
lafal Allah didahului dhammah dibaca apa? Dibaca Allah. Terus bagaimana? Lullahi dibaca satu kalimat. Muhammadur Rasulullahi. Anak-anak itu tergantung komentarnya guru. Karena komentarnya sedikit tapi santri paham. Itu seperti itu. Jadi ketika menerangkan komentarnya sedikit tapi santri paham. Lafal Allah yang didahului fathah, lafal Allah dibaca bagaimana? Allah. Akhirnya dibaca bagaimana? Rallahu. Sehingga dibaca satu kalimat, ma amarallahu. Lafal Allah didahului fathah, lafal Allah dibaca bagaimana? Nallah. Dibaca Allah, nallah. Fadlum minallahi. Lafal Allah yang didahului kasrah, lafal Allah dibaca bagaimana? Lah. Contohnya bagaimana? Nillahi. Nillahi dibaca satu kalimat. Min dunillahi. Lafal Allah yang didahului kasrah, lafal Allah dibaca apa? Lah. Bacanya bagaimana? Dillahu. Sehingga dibaca satu kalimat. Yuridillahu. Lafal Allah yang didahului kasrah dibaca lah. Contohnya bagaimana? Billah. Lafal Allah yang didahului dhammah, lafal yang didahului kasrah, lafal Allah dibaca lah. Contohnya bagaimana? Billahi dibaca satu kalimat. I'tasim billahi wa man yusyrik billahi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan komentarnya dalam pokok bahasa ini panjenengan sudah pernah dipelajari nggih, kemudian cuma menangkap nanggomnya itu ya. Menangkap nanggome ini. Yang pertama kan mesti kagok dhisik, mesti yo rada kagok dhisik, mesti yo rada kelagepan dhisik. Tapi berlaku semua yang pakai buku Al-Ma'arif, nanggomnya diterapkan. Nanggomnya diterapkan karena pakai nanggom adalah untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Pakai buku Al-Ma'arif, pakai nanggom. Kenapa sih pakai nanggom? Oh, karena untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Oh, apa sih buku Al-Ma'arif? Pakainya apa? Pakai nanggom. Pakai nanggom kenapa sih? Oh, nanggom itu untuk memperjelas, mempertegas tajwidnya. Wis ngono kuwi bola-balik. Lafal Allah yang didahului kasrah, lafal Allah dibaca lah. Millahu dibaca satu kalimat. Walamma ya'lamillahu. Lafal Allah yang didahului kasrah, lafal Allah dibaca apa? Lah. Sehingga bacanya bagaimana? Illaha. Kalau dibaca satu kalimat, wa may yuti'illaha qul huwallahu inni ushhidullaha. Nah ini Bapak sekalian sudah sampai pada lafzul jalalah. Kemudian idgham mithli, yang jilid papat ini pokok bahasa semakin banyak. Oke, jilid 4 ada pokok bahasanya semakin banyak. Apabila ada mim sukun bertemu mim, bagaimana mim sukunnya? Ini mim sukunnya bertemu dengan mim, dibaca
gitu, dibaca dengung dengan lama, gitu. Contohnya bagaimana? Mim sukun dengan mim, lahum mayattaquna. Mim sukun bertemu dengan mim, humma, sanu'adzibuhum marrataini. Idgham misri mim sukun bertemu dengan mim. Idgham misri mim sukun bertemu dengan mim. Kuwi ngerti nih idgham misri ini adalah definisinya adalah nanti pada tajwid, pelajaran tajwid. Yang penting santri iso maca cara membaca idgham misri. Ana mim sukun bertemu kuwi macane sing suwe. Nggih macane sing suwe. Lahum nanti kalau menerangkan ya kuwi ini suwe aja kadare gitu. Kadare aja seping sak alif. Aja sak alif. Padha kadare yo pirang-pirang alif. Wong tuntutannya adalah santri itu bisa maca nah gitu ta seperti itu. Nah, sampai ngajar iki mau kadare sa alif ya pirang-pirang alif, aja sa alif pirang-pirang alif. Lahum mayattaquna bersama saum. Bersama-sama yuk. Lahum mayattaquna diombeni ben ora serak. Sanu'adzibuhum marrataini. Sanu'adzibuhum marrataini. Kemudian mim sukun dengan mim mana? Mu'minina. Dibaca satu kalimat. Kuntum mu'minina. Kalau santri sudah baca kuntum, jangan kalau sebentar, yuk diulangi lagi. Kalau sebentar diulangi lagi berarti mimnya sukun bertemu dengan mim itu gitu, orang dengungnya kurang lama. Dan nanti kalau sudah ngerti, yang tajwid, mim gitu. Idgham misri. Idgham misri adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan mim dibaca apa kan? Dibaca dengan lama. Tapi santri sudah bisa membacanya ketika pada jilid 4 ya. Ambatakum minal ardi, lagi bersama. Ambatakum minal ardi, terus wa amanahum min khawfin wa ma lakum min ni'matin ma lahum min mahisin. Terus mim sukun bertemu mim dibaca dengung dengan lama. Wa ma lahum min nasirina. Mim sukun bertemu dengan mim dibaca dengan lama. Sudurihim ya, sudurihim minallahi wa ulimtum ma lam ta'lamu. Mim sukun dengan mim
dengung dengan lama. Lahum maghfiratun wa minhum may yanzuru. Ini mim sukun berdengan dengan mim. Ikhfa sabawi, mim sukun bertemu dengan ba gitu. Mim sukun bertemu dengan ba juga didengung dengan komentarnya juga dibaca dengan dengung lama. Juga, ayo bersama-sama. Mim sukun bertemu dengan ba juga dibaca dengung dengan lama. Contohnya bagaimana? Nahum bima, dibaca satu kalimat. Atuhadditsunahum bima. Nah ini ikhfa safawi. Tuntutannya adalah santri bisa baca tapi belum mengerti definisinya ya. Ilaihim bihadiyatin, mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Yuk bersama-sama, mim sukun bertemu dengan ba dia baca dengung dengan lama. Him bi, terus dibaca satu kalimat. Ilaihim bihadiyatin, mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Contohnya bagaimana? Him bi, terus dibaca satu kalimat. Ilaihim bil mawaddati. Ya Allah, utalaten. Mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Dibaca bi, dibaca satu kalimat. Wajitukum bi ayatin, mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Bai, dibaca satu kalimat. Wa anihkum bainahum. Nah, ketelitian seorang guru insya Allah akan gitu, santrinya akan lebih mudah menerimanya, akan segera paham karena ketelitian seorang guru akan membantu anak mudah sehingga paham. Ketelitian guru adalah membantu anak segera paham pokok bahasa. Inilah kunci, kata kunci. Ketelitian guru akan kita memudahkan santri paham pokok bahasan. Mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Contohnya bagaimana? Bai, dibaca satu kalimat. Wa anihkum bainahum, mim sukun bertemu dengan ba dibaca dengung dengan lama. Contohnya bagaimana? Him bi, sehingga dibaca satu kalimat. Darmihim bihijaratin. Ini tidak saya baca semuanya. Terus kemudian idhar sabawi kebalikan. Kalau namanya ikhfa sabawi dibaca dengan lama, tapi kalau ini dibaca cepat. Mim sukun bertemu dengan alif dibaca cepat. Mim sukun dibaca gitu. Idhar sabawi. Oh, idhar sabawi ya. Dibaca dengung ya, dengan dengung dibaca sama. Idhar sabawi. Oh ya Allah.
Idar Sabawi to nggih. Masih Idar Sabawi. Oh ya. Oh iki masukan lho nggih. Pak Sandi niki mangke pas anu cetakan gitu. Cetakane. Dalam contohnya cuma sampai nanti dia ketelitian jadi tidak dengung ya. Iki contoh niki dengan baik iki Mas ya. Wajib itu apa ya Allah. Jilid papatnya. Iqwa Sabawi, Idar Sabawi dibaca cepat gitu. Ya Allah. Dibaca cepat ya. Dolam tum ang gitu. Dolam tum a. Dan kemudian ang tum ka. Iki am wa antum tatsluna. Antum walahu asyru amthali iki maknanya disebut dengan mim amtha, mim dengan fa amtha. Ini kita salah. Di PR nih ya, PR ada kesalahan redaksi. Jilid papat akhir. Jilid 4 akhir. Contohnya tamrin tapi ingat sumber dikasih wow. Contohnya tanwin tapi contohnya kasih tanwin tapi nganune penjelasannya Jadi nanti kita kayak ini barang-barang ini nggih. niki. Ini kasih tanwin tapi ini gini tuh Mas tanwin. Oh nggih.